Ini banyak banget pertanyaan kayak gini. Kalau misal aku wudu, terus aku ngomong, kira-kira batal nggak? Jawabannya dijelaskan oleh Imam Qadhi Iyad. Wa qad naqala al-Qadhi Iyad fi syarh sahih Muslimin anna al-ulama'a karihul kalama fil wudu'i wal ghusl. Dan telah dinukil oleh Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala bahwasanya beliau berkata di dalam kitab Syarah Sahih Muslim bahwasanya para ulama itu memakruhkan berbicara atau ngomong ketika wudhu maupun ketika mandi besar. Jadi ketika kamu wudhu atau kamu mandi gede, mandi gede, dianjurkan untuk tidak berbicara sedikit pun. Jadi boleh enggaknya? Boleh, tapi makruh. Makruh itu gimana, Sen? Makruh itu ketika kamu ngelakuin, maka kamu gak akan mendapatkan dosa, tapi ketika kamu meninggalkannya, maka kamu akan mendapatkan pahala. Allahu Akbar, ini udah berapa kali aku ngomong. Orang dari sekitar kita itu pasti akan pergi. Pergi, sumpah mereka itu akan pergi. Teman, sahabat kayak, atau siapapun mereka akan pergi. Mungkin ada yang tersisa, tapi berapa? Itu pun kalau ada. Jangan pernah gantungkan kebahagiaanmu kepada mereka. Artinya apa, Sen? Jangan pernah gantungkan kebahagiaanmu di hadapan mereka. Iya, semisal, aduh Sen, aku gak bakalan bahagia kalau tanpa si A, aku gak bakalan bahagia kalau tanpa si B. Buang paradigma seperti itu, buang. Kamu harus yakin bahwa kamu tuh bahagia dengan mengandalkan dirimu sendiri, mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengandalkan orang-orang dari sekitarmu. Karena orang-orang dari sekitarmu itu belum tentu peduli sama kamu. Oke, boleh minta tolong, boleh berbahagia dengan mereka. Boleh banget kita have fun sama mereka. Tapi jangan gantungkan kebahagiaanmu sama mereka. Udah. Itu akan menutup pintu sakit hati di masa depan ketika kamu akan ditinggalkan oleh orang-orang semacam mereka. Camkan, oke? Camkan, please. Ini nasihat Husain Basyaiban. Satu pertanyaan. Kalau semisal kalian bertemu dengan Rasulullah SAW, hal pertama apa yang bakalan kalian katakan kepada beliau? Coba komen. Maukah aku beritahukan tentang satu dosa yang dosanya ini mampu melebihi dosa zina, minum minuman keras, hubungan sesama jenis, dan berbagai macam dosa-dosa besar lainnya selain syirik yang pernah teman-teman sekalian dengar? Apa? Ini sering banget dilakukan oleh masyarakat sekitar. Jangan kaget ya, meninggalkan salat. Meninggalkan salat. Kita semua hidup di dunia ini memanglah pendosa. Saya pendosa, kamu pendosa. Bedanya, kamu bangga sama dosamu, saya malu banget sama dosa saya. Allahu Akbar. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Datang suatu masa di mana semuanya akan meninggalkanmu. Semuanya akan meninggalkanmu, tidak tersisa satupun. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semuanya tidak akan ada yang memperdulikanmu kecuali satu orang. Beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul Allah. Bahkan ketika kamu akan melewati jembatan Sirat, jembatan yang sangat menyeramkan, di bawahnya langsung api neraka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di ujung jembatan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallim, ya Allah, selamatkanlah, ya Allah, selamatkanlah. Bahkan ketika seluruh manusia itu berkumpul menemui Nabi Adam alaihi salatu wasallam, wahai Nabi Adam, engkau telah Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka tolong kami hari ini sangatlah butuh bantuanmu ya Allah. Ya Allah, kami sangatlah butuh bantuanmu. Namun apa yang terjadi? Nabi Adam AS ketakutan. Hari ini Allah sangatlah murka. Hari ini Allah sangatlah murka. Jadi sepertinya aku lebih memperdulikan diriku sendiri. Pergilah kepada si Nabi Nuh. Sana kamu pergi kepada Nuh. Sehingga para manusia itu berkumpul menuju Nabi Nuh. Jawaban Nabi Nuh juga seperti itu. Hingga sekumpul manusia yang mendatangi seluruh para nabi dan semuanya berkata, nafsi, nafsi. Aku lebih memperdulikan diriku. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, aku memang diutus untuk ini. Aku memang diutus untuk memberikan syafaat kepada kalian. Aku memang diutus untuk memberikan bantuan kepada kalian. Aku tidak memperdulikan diriku sendiri. Yang lebih aku pedulikan adalah kalian.
Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta apapun yang Nabi Muhammad SAW minta. Nabi Muhammad, apa yang Nabi Muhammad SAW minta? Ummati, ummati, ummati ya Allah. Ummati, ummati ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, siapapun yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, angkatlah dia dan bawalah dia menuju surga. Allah. By the way, tadi ada nanya ke aku, Husain, gimana sih kalau misal kita tuh makan telur kura-kura? Telur kura-kura itu kira-kira halal nggak? Cuman pas aku cari-cari questionnya buat kayak di tag gitu, di sini aku lupa. Tenggelam, seriusan tenggelam tadi. Oke, pembahasan ini telah dibahas di dalam kitab I'anatul Talibin dan berbagai macam kitab fikih lainnya. Cuman setauku yang pernah aku baca ya cuma di kitab ini doang. Teksnya aku taruh sini ya, di sini. Wa kadza baydun ghairu ma'kulin wa yahillu akluhu 'ala al-asahhi. Wa qawluhu wa yahillu akluhu 'ala al-asahhi qala fi tuhfati ma lam yu'lam dararuhu. Adapun telur yang dihasilkan daripada hewan yang tidak bisa dimakan, ya hewan yang haram untuk dimakan, ya kan banyak tuh hewan-hewan yang nggak bisa dimakan, tapi ada telurnya. Nah, telurnya itu dihitung sebagai makanan yang halal untuk dimakan menurut kaul yang lebih sahih. Dan dijelaskan di dalam kitab Tuhfah, selama dokter tidak memberikan vonis itu berbahaya. Kalau misal dokter sudah memberikan vonis itu berbahaya, maka haram. Ini ada cerita lucu antara Sayyidina Ammar bin Yasir dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Suatu hari mereka berdua berada di perjalanan, dan pada waktu malam hari keduanya itu sama-sama mimpi basah. Dan saat paginya mereka berdua sama-sama kebingungan karena tidak ada air. Keduanya berjihad dengan jalan masing-masing. Sayyidina Ammar bin Yasir itu berpikir, berarti kalau semisal untuk menghilangkan hadas kecil seperti wudu, itu cukup dengan tayamum. Berarti kalau hadas besar, mandi besar, tayamumnya versi guling-guling satu tubuh. Akhirnya dia guling-guling tuh. Guling-guling kayak kuda. Hush, hush. Sampai satu tubuhnya dilumuri dengan pasir. Akhirnya dia sholat subuhnya tepat waktu. Sedangkan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau itu keliling-keliling nyari air ke seluruh penjuru dunia, dan baru nemu air ketika waktu subuh telah lewat. Akhirnya sholat subuhnya itu lewat, tapi pakai air. Setelah lama-lama menemui Rasulullah, sama Rasulullah dikasih tahu kalau yang benar itu sebenarnya sama kayak tayamum biasa, cukup wajah sama tangan. Itu menghilangkan hadas besar atau